kunciannya di sini ada 2. Selebihnya kita buka bagian yang dalam. Baik teman-teman, kita ketemu lagi dengan Tasman Hidroponik. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, membahas soal adaptor yang rusak. Ini adaptornya sudah 2 tahun lebih. Ini juga pernah dipakai 24 jam jalan terus. Nah, ini sudah ada kerusakan. Bagaimana kita mengatasi kerusakan ini? Simak video ini terus. Kita coba ya hidupin power listriknya. Ini power listriknya udah masuk. Ini indikatornya sudah nyala ya, hijau. Saya cabut sehingga teman-teman bisa lihat. Ini dia akan redup pelan-pelan. Ini masih ada simpanan strum di kapasitornya. Nah, jadi ini saya coba cepat ya. Nah, ini lampu indikator sudah mati. Saya hidupin lagi. Lampu indikatornya nyala tapi light kita nggak nyala. Nah, ini bagaimana ceritanya sekarang ya? Ini mungkin banyak teman-teman yang menghadapi. Karena apa? Dalam konten Tasman Hidroponik kan ini grow LED. Ini adalah rakitan kita masing-masing ya. Masing-masing kita membuat. Nah, tentu kita menggunakan adaptor sehingga kalau ada masalah, sehingga ini adaptor kita tidak usah buang. Oke. Nah, coba kita ukur tegangan listrik yang keluar. Ini min, ini plus. Tegangannya 3,16. Tentu tidak cukup mensuplai LED kita. Bagaimana kalau kita coba style ya, pakai trim board di sini kita adjust, ada perubahan. Ini saya sudah putar. Ini rupanya tidak bergeming. Ya. Pada umumnya ada kerusakan di trim board ini. Karena ini merupakan salah satu komponen yang bersifat terbuka. Selebihnya komponen elektronik itu kita sebut komponen tertutup. Jadi ini trim board, ini sering mungkin 2 tahun, 3 tahun tergantung di mana kelembapan udara atau berbagai hal ini bisa menyebabkan kerusakan trim board ini. Rata-rata di atas 3 tahun, kadang-kadang 5 tahun pun masih cukup awet ya. Ini salah satu contoh. Kita coba menggantinya ya. Kita buka aja dulu. Pertama kita buka. Ini saya tidak copot dulu ya, kita kasih contoh. Ini kita pertama buka baut yang sini. Saya ganti obengnya agak besar. Selanjutnya yang di belakang, baut yang di belakang, kasih obeng yang pas ya teman-teman ya, jangan kecilan atau kebesaran, cari obeng yang pas saja supaya tidak merusak. Nah, ini tinggal buka saja. Bentar, saya lepas dia punya segelannya. Udah, ini ditarik mundur. Tarik mundur ya. Ini ada kunciannya di sini ada 2. Selebihnya kita buka bagian yang dalam. Ini plat ini untuk mengikat. Ini kita sebut, biasanya disebut apa, FET ya. Oke lah, kita nggak usah tahu ini apa komponen kelistrikan, komponen elektronik yang lain. Yang penting fokus kita pada di sini. Ini kan untuk teman-teman pemula ya. Oke, ini ada satu baut. Kita lepas, kita buka
seperti ini. Sini juga ada lapisan plastik ya, ini tetap sama didiamkan. Oke, wujud dalamnya seperti ini. Kita tinggal melepas komponen yang satu ini komponen trim potnya kita lepas. Kita tekan sedikit ke bawah, ini tarik begini aja. Ini sama seperti sini. Kita kiri kanan sehingga ini sudah lepas. Gampang sekali. Jadi kalau punya peralatan sedotan timah itu jauh lebih baik. Oke. Selebihnya ini timah kita buang supaya lubangnya terbuka. Sudah simpel, kita sudah lepas, kita ambil yang baru. Ini kita sudah beli segitu banyak karena ini murah ya teman-teman. Ini kurang lebih ya 500-an lah, 500-an perak, 500.000 ya. Oke. Lantas ini pertanyaan selanjutnya, ini ada ukuran nih teman-teman ya. Ini ada ukurannya, saya cari. Ini rupanya ada satu ukuran yang kekirimnya salah. Ini 202, artinya 2 kilo nih, 2000 harusnya aslinya adalah 102. Kalau 102 angka di belakang itu ditambahin 02, jadi 1000 umumnya disebut 1 kilo Nah, itu nilai komponen trim pot ini. Kita ganti 1,2 sama barangnya. Pada umumnya rata-rata hampir sama ya nilai komponen trim pot ini, 1 kilo semuanya. Jadi kalau teman-teman beli itu cari aja dengan nilai 1 kilo 102. Sudah, ini panasin aja kiri kanan sehingga kita masuknya rata. Sudah seperti ini, udah kita tambahkan timah, kita solder sedikit. Sudah, bagian dalam kita solder juga. Oke, sudah seperti ini, kelihatan solderannya sudah baik ya. Dan juga teman-teman bisa juga cek ini apakah solderan yang sebelah sini juga ada yang kendor atau lepas, boleh ditambah. Yang penting sisa solderan kita tidak boleh belepotan ke tempat yang lain, nanti konslet, bisa mati total nanti. Sudah, ini komponen trim pot sudah kita ganti. Kita rakit kembali. Cara rakitnya sama, kita sini ada pegangan ya, ada kaki ya. Kita masukin ke sini seperti ini posisinya di tengah-tengah, dan kita kunci bagian dalam sini, kita pasang bautnya kembali. Sudah kita kencangkan, kita lihat posisi baut ini, lubang baut ini sudah tepat ya. Nah, kita lanjut, kita pasang pengikat komponen yang penting ini. Kita jaga supaya tetap kondisi pasangan plat pengikat ini lurus ya, jangan sampai menyentuh komponen yang di bawahnya. Kita kencangkan, jangan terlalu kencang banget ya, sedang aja. Nah, ini dua komponen ini menimbulkan sedikit hangat. Nah, ini fungsinya sebagai pendingin. Oke, dengan kondisi begini kita sudah boleh tutup. Kalau kita sudah yakin, kita tutup. Kalau tidak, ya kita boleh tes ya, apa-apa, kita tes saja dulu. Ini kita colok ya power listriknya ya, ini
listriknya sudah keluar dengan baik. Kita matikan, kita tutup kembali. Untuk teman-teman kalau berasa pertama kali bongkar, ya usahakan divideokan aja supaya pemasangannya tidak bisa dilihat pemasangannya kembali ya. Jadi mudah untuk mengecek proses pembongkarannya. Ini bautnya kita pasang kembali. Kita kencangkan sedang saja. Bagian depannya kita buat kembali ya. Ini sudah, ini yang 3 ampere, ini untuk lampu benih yang paling cocok. Oke, sekarang kita hidupkan. Saya pasang power supply-nya, ini sudah hidup. Bagaimana caranya kalau lampu LED grow LED kita ini tidak hidup satu baris? Bagaimana mengatasinya? Ya, nanti kita akan buatkan cara untuk mengatasi lampu yang pertengahannya tidak nyala, atau satu baris atau 2 baris yang tidak nyala. Semuanya yang lain nyala, tapi ada 1-2 baris yang tidak nyala. Nah, itu kita ada cara yang bisa kita lakukan. Jadi tidak mesti ganti. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, hidroponik indoor, saya harus mengatakan kuncinya terletak di lampu dulu ya. Lampu, selebihnya bagaimana teknik, apakah menggunakan NFT atau DFT atau menggunakan media tanah, itu sama saja. Saya akan kasih lihat, misalkan ini salah satu contoh. Ini saya hidupin dulu. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat, ini saya pakai lux meter ya. Ini pencahayaan di sini itu sekitar 400 sampai 500. Ini cukup baik untuk kita bikin video. Sebetulnya di atas kepala saya itu menggunakan lampu pembibitan. Jadi serbaguna. Dengan cahaya seperti ini ya, membuat video jauh lebih jelas kelihatannya dan bayangan kurang begitu banyak. Oke. Saya hidupkan ini lampu besarnya untuk ya, ini sudah saya turunkan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang saya katakan teman-teman, bahwa apapun tanamannya, apapun media tanamnya, apapun cara tanamnya, itu semua tergantung grow LED ya. Jadi untuk teman-teman yang riset, cari dulu format lampu yang paling cocok, yang paling ideal, baru riset tanaman. Kalau lampu aja belum ketemu formatnya, saya rasa susah untuk kita riset atau untuk kita praktek lebih lanjut. Seperti ini teman-teman ya, ini salah satu contoh. Jadi memang saya Tasman Hidroponik itu mengajak teman-teman kita berhidroponik indoor ya, tidak usah pakai yang teknologi tinggi ya. Apakah harus pakai sensor suhu ruangan, sensor tanah, sensor pH, dan sensor-sensor lainnya? Itu kalau ada bagus. Dan juga ruangan saya ini juga bukan ruangan khusus ya. Ini ruangan umum, ruangan pada seperti teman-teman punya, tidak ber-AC. Kalau siang hari itu kalau kita kerja itu tutup, ruangannya tutup, jadi pengap, kurang sirkulasi udara. Jadi kalau mau bicara referensi kecocokan ruangan, ini tidak cocok. Tapi kan teman-teman bisa lihat, dalam keterbatasan
semua juga masih bisa kita tanam seperti ini ya. Jadi berpulang pada lampu teman-teman. Kalau lampu formatnya sudah ketemu, saya yakin kita mau semai apapun jadi. Oke, jadi video ini saya mau mengatakan berhidroponik indoor itu tidak usah rumit-rumit banget. Kalau kita ikutin yang referensi yang di luar sana, rumitnya minta ampun. Terus mulainya kapan? Kagak mulai-mulai kita jadinya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan kita ketemu di video selanjutnya. Sama ini ada bautnya juga, kita lepas dulu.